Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakal share pengalaman aku ketika interview user di Tokopedia. Nah, yang pertama teman-teman perlu apply dulu. Ini teman-teman bisa apply lewat web karir Tokopedia. Aku sempat bikin juga videonya how to apply in Tokopedia. Terus nanti kalau misal nih teman-teman lolos CV screening, nanti akan dilanjutin ke skill test. Untuk skill test ini tergantung role yang teman-teman apply ya. Jadi beda role, beda juga skill testnya apa. Kalau untuk skill test data analysis, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya. Nah, nanti kalau misal teman-teman udah ngelakuin skill test, terus nilai teman-teman ini memenuhi syarat, nanti akan dilanjutkan oleh HR interview. Nah, pertanyaan apa aja sih yang biasanya muncul ketika HR interview di Tokopedia? Itu aku juga sempat bikin videonya, jadi teman-teman bisa cek langsung. Dan yang sekarang aku bakal bahas itu adalah user interview. Jadi kalau HR-nya tadi cocok dengan kita, nanti kita akan dilanjutin ke user interview. Kalau user interview ini depend dengan user kita ya teman-teman. Jadi ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Waktu itu aku menggunakan bahasa Indonesia dan user aku ada 2 orang. Jadi setelah kita join Google Meet, nanti pertama kita basa-basi dulu, ngobrol dikit, terus usernya mempersilahkan kita untuk memperkenalkan diri. Jadi teman-teman perlu say thank you dulu karena usernya telah meluangkan waktu dan memberi kita opportunity untuk join user interview. Terus karena di sini aku apply-nya as a data analysis, jadi aku memiliki beberapa portofolio. Jadi ketika perkenalan diri itu aku izin untuk share screen in order to introduce myself and elaborate my portfolio. Nah, jadi kalau di portofolio itu aku share screen-nya cuma in general aja ya, perkenalan dirinya. Kayak nama, education, experience, terus kesibukan belakangan ini apa, tapi cuma di highlight yang penting-pentingnya aja. Terus untuk portofolio project-nya juga aku sebutin ketika perkenalan diri, tapi aku cuma menyebutkan objektifnya apa, outputnya apa, metode dan tools-nya apa yang digunakan ketika aku mengerjakan project tersebut. Setelah menjelaskan perkenalan diri dan portofolio aku, nanti usernya akan nanya tentang experience kita. Jadi kayak experience yang relate sama role yang kita apply ini akan dibahas lebih lanjut lagi, kayak responsibility kita kayak gimana, terus tools apa yang kita kuasai, terus kita tuh dari tools-tools yang kita kuasai, kita seberapa menguasai tools tersebut. Jadi kayak ngasih skor gitu, dari 1 sampai 10, menggunakan tools ini sebesar berapa, tools lainnya sebesar berapa, kayak gitu. Ini lebih ke diskusi gitu, jadi kayak kita jawab, nanti mereka nanya lagi, kayak gitu. Terus mengenai skill, jadi ini lebih ke kekurangan kita. Jadi dari hard skill yang kita miliki, sebenarnya skill apa sih yang pengen kita improve, jadi yang kita tuh masih ngerasa kurang gitu loh. Terus reasonnya apa dan cara nge-improve-nya itu kayak gimana. Terus dilanjutin dengan soft skill juga, jadi mereka akan nanya kesulitan kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Jadi kayak misal nih kita ngerjain suatu project, terus kendala terbesar project itu apa, terus cara kita mengatasinya itu kayak gimana. Selanjutnya adalah study case. Jadi kalau study case ini sebenarnya based on type apa yang kita apply. Misal nih aku apply as a data analyst, sedangkan data analyst di Tokopedia itu kan ada banyak ya teman-teman. Ada data analyst konten, promo, dan lain-lainnya. Jadi study case-nya itu relate dengan type yang kita apply. Dan study case-nya itu sebenarnya permasalahan umum yang sedang kita hadapi. Kayak misal nih, kita sekarang kan sering belanja di e-commerce, tapi kita juga malas kan untuk nge-review suatu barang ketika produknya udah datang, terus ya udah kita buka paketnya, tapi kita mager kan untuk nge-review suatu produk tersebut. Nah, jadi study case-nya itu salah satunya, contohnya itu. Kayak gimana sih caranya meningkatkan minat user untuk nge-review suatu barang ketika barang itu telah sampai pada user. Terus mungkin juga pertanyaannya bisa tentang promo. Jadi kayak bagaimana agar user itu dapat memaksimalkan promo yang mereka miliki. Kayak gitu. Nah, untuk ngejawab ini tuh teman-teman perlu baca-baca dulu. Jadi aku tuh waktu apply di sini sebelum study case aku banyak baca-baca di Medium. Jadi kayak gimana sih data analis di tech company, terus data analis di e-commerce itu seperti apa. Nah, nanti bisa ngejawab semua pertanyaan ini. Nah, selanjutnya adalah question time. Jadi kalau pertanyaan di user interview itu seperti itu aja, nggak ada yang terlalu technical banget.
kayak nanya rumusnya kayak gitu nggak ada, cuma mungkin aku ditanya kayak misal nih aku ngerjain suatu project, nah mereka akan nanya tahap-tahapannya, jadi kayak metodenya itu kayak gimana, terus hal apa yang pertama kita lakuin ketika ngerjain metode tersebut, kayak step-stepnya gitu loh teman-teman, nggak yang terlalu hafalan rumus gitu. Untuk question time sendiri, teman-teman di sini bisa nanya mengenai lebih teknikal tentang role yang teman-teman apply. Jadi kayak misal nih, teman-teman udah tahu responsibility role ini tuh apa, teman-teman udah baca kan di requirement ketika teman-teman mau apply, tapi teman-teman juga masih bingung sebenarnya daily job yang kayak tiap hari kita lakuin tuh nanti apa sih, kayak gitu. Itu teman-teman bisa nanyain ke usernya. Terus teman-teman juga bisa nanya, setelah kita membuat report, nanti kita menyerahkan report ini ke siapa, user kita itu siapa, kayak gitu. Terus nanti dalam satu tim ini ada berapa orang, terus nanti kita akan sering collab dengan tim apa, apakah tim bisnis, tim produk, kayak gitu. Terus apakah ada target tersendiri per bulan untuk tim ini. Terus mungkin juga bisa teman-teman nanya mengenai biasanya di tim ini tuh tools apa aja yang sering digunain, kayak gitu. Jadi bisa banyak banget, ini salah satu aja, ini beberapa contoh aja untuk pertanyaan-pertanyaan ketika user interview. Nah, jadi sekian user interview di Tokopedia. Pertanyaan yang aku dapetin kemarin tuh kayak gitu, jadi sebenarnya itu tuh lebih banyak discuss-nya ya teman-teman dengan usernya. Jadi ketika study case tentunya ya, jadi kayak kita habis jawab, mereka nanti nanya lagi, terus kita jawab lagi, mereka nanya lagi, kayak gitu. Oke teman-teman, thank you udah ngikutin video aku sampai akhir. Perlu diingat juga kalau misal ini tuh user interview ya teman-teman. Jadi depend on usernya yang teman-teman dapetin. Bisa aja teman-teman dapat user yang full English dari awal sampai akhir. Terus teman-teman juga dapat pertanyaan yang berbeda dengan aku, kayak gitu. Kalau misal teman-teman ada request video lagi, bisa langsung komen aja di comment section. Video apa, mungkin kita bisa discuss, atau aku bisa sharing-sharing ke teman-teman di next video. Kayak gitu. Thank you teman-teman, udah nonton sampai akhir. See you!